Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hadiara Syaputra Irawan dengan NIM Z01230077. Saya mahasiswa aktif peternakan angkatan 23. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem agribisnis sapi perah. Dalam sistem agribisnis sapi perah itu terdiri atas beberapa sistem atau 4 sistem, yaitu yang pertama subsistem agribisnis peternakan hulu, yang kedua subsistem agribisnis usaha, yang ketiga subsistem agribisnis peternakan hilir, dan yang keempat atau terakhir subsistem agribisnis pemasaran. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan lagi tentang sistem agribisnis sapi perah. Yang pertama yaitu tentang perawatan sapi perah, yang kedua manajemen pakan dari sapi perah, yang ketiga pengolahan produk sapi perah berupa susu, lalu yang keempat adalah pemasaran produk susu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang perawatan sapi perah. Perawatan sapi perah meliputi pelengkapan nutrisi pakan ternak, bentuk kandang, cara pemeliharaan, program vaksinasi atau pengobatan, pemilihan bibit dan faktor produksi serta reproduksi. Berikutnya terdapat manajemen pakan sapi perah. Pemberian pakan pada ternak sapi perah fase pada jantan dan betina terdiri dari kolostrum, pakan konsentrat, dan pakan hijauan. Hijauan diberikan saat ternak beranjak usia 1 bulan dengan jumlah yang telah ditentukan. Lalu berikutnya pengolahan produk susu. Pada sapi perah ini menghasilkan beberapa produk. Yang pertama yang jelas adalah susu. Produk olahan berikutnya adalah keju, kefir, yogurt, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang produk olahan susu. Pengolahan susu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu susu pasteurisasi dan susu UHT. Susu pasteurisasi merupakan cara pengawetan susu dengan pemanasan pada suhu di bawah titik didih, tepatnya kisaran angka 70 hingga 100 derajat Celcius. Pemanasan ini dilakukan dengan jangka waktu kurang lebih 15 detik. Optimalnya, pemanasan ini dilakukan dengan suhu 80 derajat. Nah, pemanasan ini dilakukan di bawah titik didih karena untuk menjaga beberapa mikroba yang baik agar tetap hidup di dalamnya. Pemanasan di bawah titik didih ini hanya berfungsi untuk mematikan patogen atau mikroorganisme jahat yang nantinya akan mempercepat pembusukan dari susu tersebut. Lalu yang berikutnya ada susu UHT. Susu UHT merupakan produk susu yang diolah dengan pemanasan suhu tinggi di atas titik didih, yaitu kisaran 135 hingga 140 derajat Celcius. Pengolahan ini dilakukan kurang lebih 2 hingga 5 detik saja pemanasannya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing susu pasteurisasi dan susu UHT, mereka kan pastinya punya kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan dari susu pasteurisasi sendiri, rasanya lebih terjaga. Lalu habis itu lebih segar. Namun, susu pasteurisasi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu umur simpannya yang cenderung rendah karena susu ini hanya dididihkan di bawah titik didih sehingga menyisakan beberapa mikroorganisme di dalamnya, sehingga lambat laun cepat atau lambat susu ini akan busuk. Jangka waktunya kurang lebih kisaran 1 minggu atau 2 minggu saja. Lalu untuk susu UHT, kelebihannya yaitu pengolahannya yang dengan suhu tinggi 135 hingga 145 derajat sehingga mematikan seluruh mikroorganisme yang ada di dalamnya, sehingga membuat umur simpan dari susu UHT ini cenderung lama. Jika disimpan di suhu ruangan ini bisa bertahan hingga 7 hingga 8 bulan. Lalu untuk kekurangan dari susu UHT sendiri, susu UHT itu kalau dibandingkan dengan susu pasteurisasi harganya cenderung mahal. Namun ya kelebihannya sih bisa dijumpai di mana-mana, seperti swalayan, minimarket, atau supermarket. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang yang terakhir yaitu pemasaran produk susu. Pemasaran produk susu dapat dilakukan dengan mengetahui keunggulan dan kelemahan dari produk yang akan dipasarkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, susu pasteurisasi memiliki daya simpan terbatas, berbeda dengan susu UHT yang dapat disimpan dengan jangka waktu yang cukup lama. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan tentang resiko sistem agribisnis peternakan. Pada sistem agribisnis sapi perah memiliki resiko berupa kesehatan pada ternak, fluktuasi harga pakan, perubahan iklim, dan pasar susu yang tidak stabil. Lalu, kesehatan ternak dapat mempengaruhi produksi susu dan kesejahteraan bagi ternak. Faktor-faktor lain seperti sapi stres, kepanasan, itu juga membuat produksi dari sapi perah itu turun. Lalu, harga bahan pakan juga mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas ternak.
Iklim yang tidak stabil dapat mengganggu pola cuaca dan keberlangsungan sumber daya alam seperti air dan pakan. Pasar yang tidak stabil menjadikan fluktuasi harga susu dan juga permintaan pasar naik turun. Kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah sistem agribisnis peternakan sangat penting dalam memahami konsep inti pemasaran dan manajemen di sebuah perusahaan, terutama keberhasilan produksi susu yang maksimal serta pemasaran yang sukses. Selain itu, resiko dalam sistem agribisnis perlu diidentifikasi dan dikelola secara baik untuk meminimalisasi dampak negatif pada usaha ternak sapi perah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sistem agribisnis sapi perah. Apabila ada salah ucapan mohon dimaafkan. Saya Hadiah Rasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.